China siap jadi raja semikonduktor dunia. Di masa akhir jabatannya, Presiden lansia berusia 82 tahun, Biden, kian berusaha melumpuhkan dan mematikan perkembangan chip canggih China. Langkah itu antara lain diawali dengan pembatasan ekspor semikonduktor canggih pada 140 perusahaan teknologi tinggi China. Ini sudah kesekian kalinya dalam 3 tahun terakhir, AS menyasar jalur distribusi chip memori canggih dan peralatan pembuatan chip ke China. Beijing menilai AS yang selalu lain di mulut, lain di perbuatan, dan akan segera membalas tindakan semena-mena AS. AS telah merusak tatanan perdagangan internasional dan mengganggu rantai pasokan global. AS telah menyalahgunakan kebijakan pengendalian ekspor. Pembatasan AS itu contoh nyata dari paksaan ekonomi dan praktek non-pasar, kata Menlo China. Sebelumnya, China memainkan peran terbatas dalam proses manufaktur chip canggih dunia. Hanya memiliki 5% dari total pangsa chip dan terutama berpartisipasi dalam manufaktur dan segmen ATP dari rantai pasokan. Akibatnya, China sangat bergantung pada impor dan mengkonsumsi lebih dari 70% dari semua semikonduktor pasar global. Ketergantungan impor China ditambah dengan masalah keamanan nasional. Khususnya kemungkinan AS dapat dengan sengaja memasang dan mengeksploitasi kerentanan ke dalam perangkat untuk tujuan intelijen dan militer, membuat Beijing bertekad menggandakan upaya untuk memperkuat kapasitas chip domestiknya, guna mengurangi risiko rantai pasukan, dan memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam industri semikonduktor di seluruh rantai pasokan global pada tahun 2030. Sejak dimulainya perang teknologi yang dilancarkan oleh Trump pada tahun 2018, titik fokus terbesar mereka selalu terarah pada industri semikonduktor. Terus terang, AS memilih untuk menekan sektor ini dengan sangat tepat, karena kelemahan terbesar China terletak di area ini. Padahal chip adalah inti dari industri yang terkait dengan informasi teknologi. Jika sektor ini terhambat, maka industri lain pun akan terhambat juga. Pada awalnya, fokus Donald Trump adalah untuk mematikan perusahaan teknologi terkemuka Huawei. Namun, tembakan pertama ini menyadarkan Beijing dan semua perusahaan high-tech China. Beijing, yang sebelumnya percaya pada pasar perdagangan bebas yang dibangun AS, jelas sekali mengadopsi teori mengutamakan pasar bebas dan lebih baik membeli daripada memproduksi sendiri. Sudah tidak lagi berlaku. AS telah membangunkan raksasa timur yang telah ketiduran selama ratusan tahun ini. Sejak saat itu, China tidak lagi punya ilusi terhadap AS, dan mulai benar-benar berusaha menembus segala hambatan AS dalam industri chip. Yang memimpin dalam hal ini adalah Huawei, yang juga merasa terancam paling besar. Sejak peluncuran rencana cadangan high silicon hingga rilis smartphone Mate 60 tahun lalu, bisa dikatakan ini adalah tahap pertama keberhasilan. Kini, dengan dirilisnya Mate 70 tahun ini, bisa dikatakan mereka telah berhasil melewati rintangan besar dari AS. Tahukah Anda, jika Huawei Mate 70 telah 100% menggunakan chipset Kirin 9020 yang diproduksi sepenuhnya di dalam negeri, dengan proses 5 nanometer yang paling canggih. Ini berarti Huawei tidak lagi tergantung pada produsen chip asing seperti TSMC atau Qualcomm. Hal ini memberi Huawei lebih banyak kontrol terhadap teknologi dan data pengguna. Di samping itu, Huawei Mate 70 telah menjalankan Harmony OS yang dikembangkan secara mandiri sebagai alternatif dari Android. Harmony OS menawarkan pengalaman pengguna yang lebih terintegrasi antara perangkat dan ekosistem Huawei. Harmony OS memungkinkan pengalaman yang lebih fleksibel dalam integrasi perangkat seperti smartwatches, tablet, dan terutama segala perangkat IoT lainnya. Ponsel Mate 60
yang dirilis tahun lalu berhasil menjual lebih dari 14 juta unit dalam setahun. Dan setiap ponsel tersebut mengandung hingga ratusan chip. Dengan jumlah produksi yang sangat besar ini, masalah pasokan chip telah terselesaikan. Bayangkan, miliaran chip ini dapat digunakan dalam berbagai peralatan seperti drone dalam situasi perang. Dari segi jumlah dan proses produksi, China kini telah memastikan keberlanjutan dan keamanan produk sendiri. Akan tetapi, tahun ini tampaknya situasinya semakin berubah. Terobosan dalam proses produksi chip paling canggih mungkin tidak begitu besar. Tetapi, jumlah produksi dan peningkatan tingkat kelulusan chip telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari data ekspor dan impor chip China pada tahun 2024. Menurut data administrasi umum Bea Cukai China, pada 11 bulan pertama tahun 2024, ekspor sirkuit terpadu mencapai 1,03 triliun yuan, meningkat 20,3%. Sementara itu, impor sirkuit terpadu mencapai lebih dari 500 juta unit, meningkat 14,8%, dengan nilai mencapai 2,48 triliun yuan, meningkat 11,9%. Banyak netizen mungkin tidak merasakan dampak data ini. Tetapi, yang paling penting adalah konteksnya. AS yang lebih berfokus bagaimana menghentikan perkembangan pesat teknologi China, dengan lebih sedikit memikirkan perkembangan teknologinya sendiri, terus-menerus melakukan tekanan dan sanksi. Tetapi, produksi chip China terus meningkat, meskipun berada di bawah tekanan tersebut. Misalnya, pada tahun 2018, saat perang teknologi dimulai, total produksi chip China hanya sekitar 174 juta unit. Namun, pada 10 bulan pertama tahun 2024, produksi chip China telah melebihi 353 juta unit, meningkat 24,8% dibandingkan tahun lalu. Dan bahkan telah 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun 2018. Peningkatan angka ini secara langsung menunjukkan dampak dari sanksi AS. AS tentu saja tahu betul perkembangan ini. Tetapi, mereka agak kebingungan menghadapi situasi ini. Ketika Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, mengunjungi China tahun lalu, kebetulan ponsel Mate 60 baru saja diluncurkan. Setelah kembali ke AS, dia mengatakan merasa sangat dipermalukan. Sebenarnya, yang dimaksud dengan dipermalukan itu agaklah berlebihan. Itu lebih kepada sebuah tamparan langsung. Selanjutnya, AS memperketat sanksi mereka, bekerja sama dengan Belanda untuk menargetkan mesin litografi. Bahkan sampai pada titik melarang pemeliharaan purna jual. Suatu langkah jahat yang sangat tidak pantas. Namun, melihat tren saat ini, jelas bahwa AS sudah tidak bisa lagi menghentikan perkembangan China. Sekarang, dengan kemajuan industri semikonduktor secara keseluruhan, China bisa menghadapi sanksi AS dengan lebih percaya diri. Dulu, China sangat tertekan dan hanya berusaha menahan diri untuk membeli waktu. Tetapi sekarang China sudah mulai keluar dari kebuntuan. Dan tentu saja China akan merespons dengan langkah-langkah yang lebih mematikan. Tanggapan China cukup tegas dengan pukulan telak, memberlakukan larangan ekspor barang dua guna kepada pengguna dan militer AS. China juga mengumumkan larangan ekspor bahan-bahan seperti gallium, germanium, antimon, logam strategis yang digunakan dalam aplikasi militer seperti amunisi dan rudal inframerah, serta baterai dan peralatan fotovoltaik. Tindakan ini pada dasarnya mengisyaratkan bahwa China sudah memecahkan kebuntuan dalam industri semikonduktor dan hubungan rantai pasokan chip dengan AS. Menurut data industri, lebih dari 75% pangsa pasar semikonduktor global masih dikuasai oleh produksi chip dengan teknologi yang lebih matang, seperti 28 nanometer dan lebih besar. Namun kenyataannya, China kini sudah sepenuhnya menguasai proses produksi 7 hingga 5 nanometer.
menjadikannya pemimpin dalam teknologi semikonduktor canggih global. Ke depan, dunia akan menghadapi tantangan besar terutama dalam hal teknologi EUV untuk proses yang lebih kecil. Namun, meski perbedaan utama ada di chip di bawah 5 nanometer, dampaknya tidak terlalu besar bagi China. Sebab, sektor chip yang lebih kecil saat ini banyak digunakan untuk ponsel dan chip AI canggih yang sudah bisa diproduksi dengan proses 7 hingga 5 nanometer, yang cukup mumpuni untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Yang lebih menarik di masa depan, industri semikonduktor akan sangat bergantung pada bagaimana dunia berbagi rantai pasokan. Saat ini, chip Huawei untuk ponsel sudah 100% diproduksi dalam negeri. Hal ini membuka peluang besar untuk membuka rantai pasokan ini kepada pabrikan ponsel dan mobil lainnya. Meskipun beberapa pesaing awalnya mungkin tidak peduli, namun ancaman bertubi-tubi dari Trump yang terus mengguncang akan membuat mereka tak bisa mengabaikan China, bahkan untuk sekedar membuat cadangan. Kesimpulannya, dunia kini menunggu apakah AS akan berani menekan perusahaan besar seperti Qualcomm dan Intel. Jika itu terjadi, kecepatan substitusi domestik China dalam industri chip akan meningkat pesat. Karena fondasi rantai pasokan chip China sudah terbentuk. Dan yang diperlukan sekarang adalah aplikasi yang tepat untuk mendorongnya maju lebih cepat. Jika AS benar-benar berani mengambil tindakan, diperkirakan dalam 3 tahun ke depan, industri chip China akan mengalami semua terobosan besar. Bisakah AS menyadari potensi ini dan masih meremehkan kekuatan yang jauh lebih besar sedang muncul?